Tidak ada orang yang jadi pemimpin. Tidak ada orang yang jadi pemimpin itu tanpa melalui tempaan dulu. Dan Salah satunya Bung Karno bertemu dengan Gus Dur. Tapi saya pernah satu momen Gus Dur itu pernah ngobrol dengan salah seorang guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi AA Rudi wabarakatuh. yang selalu sehat Walafiat. Gak pernah tidur. Walaupun kayak ikan. Itu salah satu ritual saya. Apa? Jarang tidur. Gak tidur gitu. Jarang tidur itu termasuk salah satu ritual. Iyalah. Kalau kamu kan jarang mandi, ritualnya. Saya mah jarang makan, bukan jarang mandi. Oke Mas, karena berhubung bulan ini negara tercinta kita berulang tahun. Merdeka 75. Merdeka Umurnya ke 75. So Kita akan membahas tentang sejarah zaman dahulu. Tapi dari segi ya sesuai tema channel kita lah. Gitu. Saya nurut sama supir aja. Supir. Saya bukan supir, soalnya saya kan nggak pakai setir ya, jadi bukan supir loh. Begini Mas, kalau saya baca-baca di artikel-artikel tertentu bahwa ini saya tidak mau merancukan, cuman saya pengen penjelasan saja sebenarnya. Pernah dulu ada statement dari salah satu orang dan ada artikel yang mengatakan bahwa pada 17 Agustus itu teks proklamasi dibacakan di Jakarta, di kediamannya Bung Karno. Namun sebelum itu teks proklamasi itu sebenarnya dibacakan di tanah Cirebon. Nah, di artikel tersebut itu tidak menyatakan bukti otentiknya seperti teks proklamasinya yang asli. Alasannya dibacakan di Cirebon gitu. Nah, itu yang saya perlu tahu. Dari segi saya membaca, namun tidak ada bukti yang otentik untuk menyatakan bahwa ini benar-benar terjadi gitu di Cirebon. Mungkin dikaitkan dengan persiapan kemerdekaan ya. Mungkin saja. Tapi dari segi metafisik. Kemudian dengan kemampuan AA Rudi yang bisa melakukan retro. Kalau retro itu kan harus ada objek. Ada objek. Nah, kita kan sekarang lagi berada di kawasan objek tersebut. Cirebon tuh luas Mas Bro. Ya enggak, kalau begitu bener nggak sih dari meskipun kita nggak ini ya nggak mungkin dari kemampuan dulu jin-jin di sini yang pernah melewati kejadian tersebut, jin itu banyak. Apakah iya gitu? Ya banyak kan jin itu. Siapa yang ngalamin peristiwa itu kan Mas harus di absen dulu. Yang ya hadir juga peristiwa sih, itu banyak siapa? juga ya. Gitu. Ditanya satu-satu mungkin Ya. kapan selesainya. Apalagi jin itu kan suka ngibul. Gitu. Tapi kalau menurut sampean ini benar nggak Mas kayak gitu itu? Atau punya pendapat tersendiri? Terlepas benar atau tidaknya, saya tidak tahu ya. Kalau itu pernah dibacakan di Cirebon atau enggak, jujur saya nggak tahu. Hanya saja proklamasi itu teksnya memang disusun enggak cuman oleh Bung Karno ya. Kita tahu yang terlibat di dalamnya pun banyak. Ya kalau misal dikaitkan dengan adanya Sultan Syahrir yang di Kuningan, di Kuningan mungkin, atau Linggarjati mungkin, tapi tentang itu dibacakan atau tidak di Cirebon saya nggak ngerti, jujur nggak ngerti. Tidak mengetahui. Nanti saya salah jawab lagi, repot kan. Harus ada bukti juga kan. Tapi memang
salah satu tempat untuk sebenarnya begini loh, itu dibacakan dimanapun, mau di Cirebon kayak mau di Mojokerto kayak mau di Lamongan kayak mau di Jombang kayak sama saja kan. Intinya itu kan memproklamirkan bahwa Indonesia merdeka. Dan itu yang harus kita pahami sebenarnya, bahwa startnya kemerdekaan kita itu sejak waktu itu. Walaupun pada prakteknya ya belum sesuai dengan undang-undang dasar. Ya, saya tapi tidak mau membahas ke arah sana ya. Yang jelas kita ini semua termasuk Bapak Presiden sendiri pun sedang mencoba mengisi kemerdekaan itu layaknya merdeka. Dan itu harus kita apresiasi juga gitu loh. Harus kita hargai, dan kita sebagai warga negara yang baik, sebagai anak muda. Kalau saya kan masih muda, kau udah tua. Harusnya Kita saya harus yang lebih mempunyai muda daripada semangat. sampean gitu. Semangat kemerdekaan yang tinggi. Iya. Oke. Ya udah kalau gitu. Terus kemudian kalau kita tahu pada pejuang-pejuang dulu, nenek moyang kita itu tidak pasti punya kelebihan tertentu, kelebihan yang di sisi lain secara metafisik dalam hal perjuangan ya, dalam berperang melawan VOC, Belanda, Jepang pada waktu itu, Portugal juga kan. Mas Sudi meyakini seperti itu. Maksudnya meyakini kalau saya meyakini dengan karomah leluhur ya, saya meyakini karomah itu ada. Mungkin Dan harus kita catat ya, tidak ada orang yang jadi pemimpin. Tidak ada orang jadi pemimpin itu tanpa melalui tempaan dulu. Dan salah satunya Bung Karno. Terus Che Guevara, Rasulullah, Jenderal Sudirman, bahkan raja-raja Jawa dulu. Mereka menjadi pemimpin itu ditempa sedemikian rupa, baik secara batin maupun dohir. Mereka akrab dengan dunia tirakat. Contoh siapa? Brawijaya. Begitupun Soekarno. Rasulullah sendiri pun beliau sempat beruzlah di Gua Hiro. Menyendiri masuk ya, ke itulah. dalam Gua Hiro itu. Memang artinya seorang pemimpin itu harus terisi memang di dalam maupun di luarnya. Dia harus mempunyai kelebihan. Tidak hanya sebatas melihat dengan dua mata kepala dia, tapi batinnya pun bisa melihat jauh dan lebih sensitif daripada orang biasa. Dan sampai sekarang saya meyakini bahwa presiden-presiden terpilih, terutama di Indonesia, itu orang yang memang sudah ditakdirkan sama Allah. Dia mempunyai kelebihan, entah dari sifat, karakter, terus dari sisi kemanusiaannya pun saya rasa lebih baik, gitulah. Nggak berbicara dulu aja sekarang pun. Nggak berbicara dulu saja kalau bicara karomah, sampai sekarang pun kan karomah masih ada. Bisa nggak Mas Rudi menceritakan tentang pengetahuan tentang pada masa kemerdekaan, salah satu kejadian yang mungkin membuat kita juga anak-anak muda, tentunya buat teman-teman subscriber, menjadi salah satu pemicu untuk semangat kedepannya lebih baik. Ada. Boleh nggak diceritakan? Nggak apa-apa. Saya ini salah seorang warga negara Indonesia asik yang sangat menghargai, menghormati, membanggakan sosok Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau adalah sosok ulama yang nasionalis. Kita tahu peristiwa meletusnya perang arek-arek Surabaya 10 November di Surabaya. Itu pun
Bung Tomo, itu pun santri beliau. Mbah Hasyim langsung turun ke jalan memimpin santri dan tentara kita waktu itu. Terus beliau pun menunggu salah seorang kiai sepuh Buntet, Ki Abbas, untuk datang ke Jombang, lalu melakukan penyerangan waktu itu sampai meletuslah perang itu dan Mbah Hasyim menang. Mbah Hasyim pun sempat dipenjara karena mempertahankan idealisme dia bahwa Indonesia itu satu-satunya supaya terbebas dan supaya ulama itu mengajarkan Islam, menyebarkan Islam itu bebas. Cara satu-satunya itu harus merdeka. Bung Karno itu selalu berkoordinasi dengan ulama-ulama, terutama Mbah Hasyim. Begitupun ketika mau persiapan proklamasi itu. Jadi peran ulama itu sangat penting. Tetapi karena kita ini negara kesatuan, ya, yang di dalamnya berbagai macam suku, adat dan budaya termasuk agama, kita pun harus menyadari bahwa proses kemerdekaan Indonesia itu panjang. Dan di dalamnya tidak hanya diisi oleh ulama-ulama, tetapi tokoh-tokoh agama lain juga, dan itu harus kita hargai. Kenapa saya mengagungi, menghormati, terus sangat ta'zim lah saya sebagai santrinya, walaupun kurun waktunya sangat jauh sekali ya. Ya, walaupun saya bejat begini, aku yang ngeroso santri nih. Beliau itu dari kitab-kitabnya, dari buku-bukunya itu selalu mengajarkan yang paling di titik fokuskan itu soal akhlak. Ada kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan beliau. Masih banyak kitab lain. Itu membahas tentang akhlak. Karena dari sudut pandang beliau, negara Indonesia ini maju atau tidak tergantung sama akhlaknya. Gitu loh. Dan Rasulullah datang ke dunia mengajarkan agama Islam itu ya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu tidak terlihat, tapi tertanam di alam bawah sadar kita, tertanam di batin kita, di keimanan kita. Ibaratnya kalau hati kita itu ember, terpenuhi air, yang air itu air rahmat, air kasih sayang, ya, penuh itu sampai beleberan, maka orang sekitar kita pun akan terkena air tersebut. Jadi yang dimaksud rahmat, yang ditujukan oleh Mbah Hasyim membangun akhlak dalam beberapa kitab-kitabnya itu, intinya adalah untuk memajukan Indonesia, bagaimana generasinya, orang-orangnya mempunyai ilmu yang tinggi dan berakhlak baik, mempunyai harta dan berakhlak baik, mempunyai jabatan berakhlak baik. Dan saya rasa kalau semua orang mempraktekkan, walaupun berat ya, mempraktekkan ajaran beliau, luar biasa. Bagaimana kita ketemu dengan teman, ketemu dengan orang yang lebih tua, ketemu dengan guru kepada muridnya, guru sesama guru, murid sesama murid, itu luar biasa. Dan itu sangat wow. Itu tokoh yang saya kagumi. Selain itu Mas, kan Mas Rudi kan pernah nyantri di Tebuireng ya. Saya cuma numpang makan, numpang tidur, numpang mandi gitu ya. Beberapa lama. Numpang belajar gitu. Belajar. Kenangan apa yang kalau nggak salah kan salah satu presiden Indonesia kan berasal dari Tebuireng juga. Gus Dur. Ya. Mas Rudi, Gus Dur masih menjabat itu? Saya sudah di sana. Masih di sana ya berarti ya? Masih di dalam. Di dalam apa nih? Di dalam lingkungan pondok maksudnya. Di dalam penjara. Di dalam lingkungan pondok. Penjara itu. Ya ini bukan penjara. Loh, pondok. sama.
penjara, tapi penjara Islam, penjara buat pendidikan, bukan atas dasar kriminal ya. Ada nggak cerita-cerita yang menginspirasi dari Gus Dur buat Mas Rudi yang bisa diceritakan ke teman-teman? Jujur ya, selama saya di Tebu Ireng itu hanya beberapa momen saya ketemu dengan Gus Dur, karena Gus Dur orangnya sangat sibuk. Beliau pun waktu itu saya di sana tuh sudah menjabat jadi presiden. Oh, sudah menjabat jadi presiden? Sudah menjabat jadi presiden. Jadi ketemu itu ya kalau nggak Gus Dur yang sedang bertamu ke Tebu Ireng, Gus Dur diundang untuk khataman kitab biasanya. Ya disitulah sela-sela bertemu dengan Gus Dur. Tapi saya pernah satu momen Gus Dur itu pernah ngobrol dengan salah seorang guru saya ya. Waktu itu saya masih SMA. Oke. Jadi pesannya Gus Dur itu kalau bahasa Indonesia di sini tuh sing penting sinau. Di sini yang penting sinau. Yang penting itu adalah belajar. Bisa atau enggak, yang penting belajar. Insya Allah jadi. Nggak tahu jadi apa ya. Ya alhamdulillah saya jadi Rudi. Terus Mas, ada nggak lagi momen yang mungkin kalau tadi yang jelas Gus Dur itu gini, Gus Dur itu perpustakaan berjalan yang saya kenal itu. Kenapa kok jadi? Ya kita nanya apa aja dia bisa jawab. Dan itu masuk akal, logis. Tetapi karena Gus Dur itu berpikirnya jauh ke depan, karena prinsip ilmu itu seperti saya obrolkan sama Mas Bagus kan. Ada orang itu berkutat dalam ilmu ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, Gus Dur itu udah tahapan aksiologi itu. Kalau ngobrol itu. Jadi kalau kita masih ontologi ya nduwe, ngerti nduwe? Haho mendadak gitu loh. Tapi benar apa yang dia katakan itu benar. Dan justru kalau kita nggak bisa mencerna itu kadang susah dipahami. Terus tiba-tiba kita ngerti, wah kok saya baru paham sekarang. Nah ini, itulah Gus Dur. Dan sangat jarang sosok kiai yang seperti beliau itu nggak ada lagi sosok Gus Dur di Indonesia itu. Itu Gus Dur ya. Terus ada yang tadi kan udah masalah apa ya? Kayaknya serius. Oh, tadi kan serius. Ada nggak cerita yang sebenarnya lucu tapi menginspirasi gitu? Banyak cerita lucu sebenarnya, cuman agak kurang pas kalau saya ceritakan di sini gitu. Ya. Mungkin saya ceritakan itu cerita pengalaman saya di dalam aja, di dalam boarding school. Boarding school. Oke. Di dalam pesantren itu. Pengalaman yang paling berkesan itu ya di pesantren itu. Tebu Ireng itu pesantren yang besar, santrinya ribuan. Ya. Kita makan tuh antri kayak orang tahanan itu, pakai tiket. Kalau dulu tiketnya apa? Per tanggal itu dari tulisan pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Tanggalan. Nah, kadang kan satu kamar itu. Kita ambil aja, kayak yang punya aku diambil siapa biar dia dapat 2 piring gitu. Oh kan. Gitu. Ya karena kalau kita nggak punya ya gimana, yang ngomongnya hilang gitu. Kadang ya begitu, itu kenangan-kenangan. Terus kalau saya beberapa momen itu pas puasa itu tidak pulang cepat ya. Jadi santri lain sudah pada pulang, saya masih di dalam pesantren. Atau hari libur lain saya masih di dalam pesantren, ya santri banyaknya pulang. Maksudnya lebih mending di sana gitu. Karena apa? Karena saya berpikir saya bisa dapat duit nih gitu. Kenapa saya berpikir dapat duit ya kan? Ini pikiran santri nakal ini. Nah, kalau liburan itu orang kan yang ziarah banyak tuh. Iya. Yang ziarah banyak. Pesantren kan sepi waktu itu. Dan bangunan kompleks pemakaman kiai keluarga Mbah Hasim di dalam pesantren itu nggak seperti yang sekarang waktu itu ya bangunannya. Ya saya tiap hari di makom situ, di makbar.
yang ngaji, sedikit-sedikit nyapu sama temen. Ada saya punya teman namanya Pimen. Saya panggil ya Pimen di Kalimantan, Pontianak. Barangkali lihat, hai. Halo Mas Pimen. Nah, dia saya sapu-sapu, bersih-bersih. Kadang ada tamu ngasih amplop gitu lah. Dia tanya-tanya ini kita jelasin aja seperti guide lah. Nah, nanti Guide dadakan. Dan luar biasa, saya waktu itu pernah dapat 2 juta loh. Satu hari. Ya, 1 orang gitu ngasih saya 2 juta. Wah. Ada salah seorang haji dari Jawa Barat tuh gitu. Terus datang lagi, ternyata tetangga kecamatan. Ya. Maksudnya Dari Jawa Barat juga, tetangga kecamatan. Ketemu di sana. Rumah, tetangga kecamatan rumah. Ketemu di sana kan. Wah, saya ngobrol, diajak ziarah bareng sama saya. Kasih lagi. Kasih gopek sebenarnya. Nah itu gede, waktu itu kan gede. Gopek itu zaman dahulu itu 500. Wah, udah besar. Besar waktu itu. Wah, itu seneng banget. Ya, kenakalan saya waktu itu ya. Tapi nakalannya kan kenakalan baik lah. Jadi ini cerita apa nih? Cerita pengalaman saya di yang sana. menginspirasi lah yang penting, karena untuk apa ya, untuk tahun-tahun, ya bukan tahun sih, zaman anak-anak zaman now itu hilang akan jadi dirinya gitu kan. Sebenarnya begini, pendidikan agama itu adalah pondasi. Di luar sana kita belum tentu menjadi seorang kiai. Akan tetapi dengan pondasi agama kita jadi apapun, itu akan tahu jati diri kita tuh seperti apa, ilmu yang ada dalam diri kita tuh apa. Jadi walaupun ada salah-salahnya, kita bisa cepat balik. Intinya itu. Kalau nggak balik-balik, tapi di sisi lain, nah ya itu. Jadi kalau kita sudah punya pondasi, ya kita mau seperti apa, kita udah punya jati diri. Oleh karena itu mudah untuk kembali ke asal. Nah, sementara kan kita punya rasa penasaran. Orang manusia hidup tuh pasti penasaran tinggi. Ini apa, pengen tahu. Ini apa, pengen tahu. Itu apa, pengen tahu. Bahkan pengen bisa, pengen menguasai dan sebagainya. Nah, dengan rasa penasaran itu kadang kita kan sering terjebak dalam momen-momen tertentu yang sebenarnya itu salah. Tapi di sisi lain ketika kita kembali, oh ternyata begini, ini jadi ilmu hikmah lagi buat kita gitu loh. Itu yang saya maksud dengan pondasi itu seperti itu. Tapi sebenarnya kalau belajar soal pendidikan agama tidak harus di pesantren sebenarnya, tapi alangkah baiknya di pesantren. Dan saya waktu dulu kan nakal, kau tahu sendirilah. Dari cerita nggak tahu saya, ya, dari mungkin ceritanya teman-teman ibu dulu, teman-teman kayak kemarin tadi malam. Ya, emang nakal saya dulu. Dan kalau saya mungkin nggak di pesantren kan, masukkan ke lingkungan santri, nggak tahu. Saya bertahun-tahun di situ saja masih begini kan. Tapi saya syukuri sebagai bagian dari pendidikan saya. Kadang saya merenung, wah kalau dulu saya nggak begitu, saya jadi apa gitu loh. Saya ngelihat anak-anak SMP sekarang tuh nakalnya tuh, wah kok berarti saya nakal, saya tuh nemen berarti. Saya pernah cerita ada guru biologi saya tuh yang sampai nangis. Itu umuran SMP saya padahal. Umuran SMP udah begitu ya. Ya itulah, saya bersyukur. Dan di sisi lain saya mendapatkan pendidikan di lingkungan yang memang lingkungan santri, tapi yang saya peroleh itu tidak hanya tentang ilmu agama, tapi ilmu yang lain gitu loh. Makanya alhamdulillah ketika saya kan kebetulan setelah dari sana kan pindah-pindah tempat terus kan. Nah, saya tempat A saya bisa mengandalkan skill ini, tempat B skill ini gitu loh. Kenapa? Karena memang di sana saya ditempa dengan pendidikan semacam itu. Betul. Wah, sangat inspiratif banget. Kalau bagi saya sih, nggak tahu bagi yang penonton. Sekarang gini nah. Contoh begini. Gimana? Kau tahu bahasa pemrograman, ya kan? Seperti itu rumitnya. Itu buat saya masih
nggak seberapa rumit daripada saya mempelajari nahwu. Nahwu. Nah, nahwu itu ilmu bahasa Arab ya. Mempelajari tentang apa itu? Ya syaratnya kalau kita mau bisa baca kitab, kitab kuning, ya, baca kitab ya kita harus bisa nahwu shorof. Itu syarat itu, nggak bisa enggak. Selain itu didukung dengan bahasa Arab. Nah, itu susah sekali itu. Bahasa Arab tuh bahasa yang paling susah, banyak sekali perubahan-perubahan kata. Berarti bahasa PHP itu kalah ya? Kalah lah. Kalau bahasa-bahasa pemrograman itu kita buka primbonnya udah paham alurnya kemana. Gitu. Tapi walaupun saya basic dari santri, saya tidak ketinggalan sama yang di luar, artinya gitulah. Itu yang saya syukuri. Iya benar, Mas Arud itu nggak ketinggalan sampai sekarang. Dia nggak ketinggalan banget, apalagi yang kitanya jomblo, dia nggak mau ketinggalan gitu. Oke, Mas, karena berhubung udah 25 menit nih, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Dulu pernah saya melihat itu dalam artian melihat video, banyak yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu akan menjadi mercusuar dunia dan lain sebagainya. Bentar, sini belum selesai. Nah, dengan pergerakan perubahan zaman ke zaman, presiden ke presiden sampai sekarang dan akhirnya sekarang, ini kan kayaknya ini sudah mulai ada perubahan drastis. Sebagai contoh nih, pada zaman dulu ya, Mas Sudi, saya pernah mengalami pakai diesel, bener nggak? Terus kemudian keluarlah PLN, listrik lampu, akhirnya bisa ya sampai ya ada PC dan sebagainya. Terus telepon, semakin lama semakin yang terbaru sekarang udah canggih-canggih. Lalu terus kemudian dulu kita masih ada beberapa komoditi di Indonesia yang masih datangin dari luar. Bener nggak? Tapi sekarang sudah mulai ada perubahan, ya meskipun nggak 100% ya, tapi cukup kita berharapnya sampai 100% produksi Indonesia semua gitu. Contoh, ada pembangunan yang di Banyuwangi itu KAI terbesar. Kemudian salah satu paling yang menonjol di Indonesia itu tentang bahan bakar. Biodiesel itu Mas. Bahan bakar yang terbarui. Nah, itu kan sudah mulai mencuat. Kalau saya tanyakan dengan kemampuan sampean untuk melihat ke depan dengan gejala-gejala penyebab dengan teknik sebab akibat, bener nggak? Bener saya ngomong kan? Itu seperti apa Pak? Apakah dalam ke depan Indonesia? Sebenarnya dari pertanyaan Mas Bagus menjelaskan segitu banyaknya, kenapa mau saya potong? Itu karena saya udah tahu arahnya kemana. Nah, tapi kan saya itu berapa tahun lagi gitu. Kita nggak bisa tahu itu berapa tahun lagi akan jadi. Saya kan termasuk santri Gus Dur, jadi paham seperti itu. Gitu. Sampai mau nanya apa saya udah ngerti. Berarti saya tanyanya cuma satu kata gitu. Gitu dah. Tadi mau saya jawab jangan, kan gitu. Bentar gitu ya sudah. Gini loh, tentang kemerdekaan, kita itu memang harus mengisi kemerdekaan ini ya. Dan yang terutama itu, kalau tadi saya ceritakan, saya singgung soal akhlak. Saya mengacu kepada kitab-kitab Mbah Hasyim yang saya katakan banyak sekali kitab Mbah Hasyim itu yang mengacu ke soal akhlak, ya kan? Di mana akhlak ini adalah menjadi titik paling strategis untuk menentukan arah bangsa ini kemana. Koruptor itu nggak akan ada kalau akhlaknya baik, begitu loh intinya. Itu mungkin menjadi salah satu keinginan besar daripada Hadratus Syekh, ya kan? Nah, terlepas sekarang perubahan zaman dari fase ke fase, tahun ke tahun seperti apa, ya itu tuntutan kita. Tuntutan kita memang harus bisa menguasai segala bidang gitu loh. Harapan semua bangsa yang merdeka itu tidak bergantung kepada bangsa lain. Saya rasa itu. Dan Indonesia cita-cita yang paling besar itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Soal pendidikan pun kita belum tuntas.
Ini masih perlu panjang gitu loh. Tapi kalau ada kata-kata Indonesia bakal menjadi mercusuar dunia, itu ketinggalan. Menurut saya Hadratus Syekh sudah berpikir dari dulu sebelum merdeka dengan kitab-kitabnya. Kalau kita sekarang baru menyimpulkan, baru menyadari, ya ketinggalan. Oleh karena itu, tetapi begini, apakah itu akan terwujud atau tidak, itu kan bergantung sama kita. Kalau kitanya mampu mengisi kemerdekaan ini, ya otomatis. Oleh karena itu, saya paling ingat loh sama omongan salah satu kiai saya dulu. Kita tuh jangan merasa puas dengan satu ilmu. Ilmu itu bisa menjadi alat, bisa menjadi petaka, ya kan, bisa menjadi sesuatu yang menyelamatkan kamu di dunia dan akhirat. Itu ajaran guru saya begitu. Oleh karena itu, ketika ada ilmu baru itu saya pengen mencoba, saya pengen bisa, saya pengen mencoba. Saya rasa kalau semua generasi bangsa menerapkan seperti pesan kiai saya seperti itu, kita pun akan plural, terus memandang masalah nggak subjektif, nggak mudah memutuskan suatu hal yang bersifat prinsipil, apalagi berkaitan dengan sosial ya. Si A si B begini, nggak seperti itu. Tapi akan lebih berpikir bagaimana untuk generasi bangsa selanjutnya, atau bagaimana untuk masyarakat banyak lah di negara kita, seperti itulah. Ya kalau itu terjadi atau tidak jadi mercusuar dunia, nggak perlu melihat dari sebab akibat, ya nggak perlu melihat dari prekognisinya. Cukup dari lihat dari gejala yang sekarang, masyarakat kita seperti apa, generasinya seperti apa. Dan kita itu masalah yang paling pokok itu di kita sebenarnya, kalau saya perhatikan ya, saya kan hanya rakyat jelata. Ya. Yang saya perhatikan yang masalah yang paling pokok di kita itu satu, masalah kesejahteraan. Kita lihat pengangguran seperti kita ini banyak di Indonesia. Seperti kita. Ya. Nggak ada kerjaan. Apalagi yang jomblo banyak ya. Di KTP pun belum atau tidak bekerja. Ya kan? Status pekerjaan unknown. Itu masih banyak. Terus yang kedua masalah pendidikan. Ketiga itu masalah kesehatan. Udah itu aja. Kalau tiga ini, menurut hemat saya, kalau tiga ini negara bisa menjamin, ya, dari angka pengangguran itu sangat kecil. Artinya orang-orang kan sudah sejahtera semua nih. Betul. Terus dari pendidikan sudah dijamin oleh negara. Terus kesehatan pun dijamin oleh negara. Negara kita jadi negara maju. Insya Allah. Itu harapannya. Terima kasih Mas Rudi bincang-bincangnya. Mas Rudi apa Arudi nih? Arudi. Arudi. Kalau saya kan orang Jawa, jadi Mas Rudi. Channel saya kan Arudi. Kalau iya, ini kan di JMO. Oh, di JMO. Bukan di channel Arudi. Kasih tahu lah supaya subscribe saya. Jangan lupa subscribe buat channelnya Arudi. Nanti akan saya taruh link deskripsi, link channelnya di deskripsi. Oke. Siap. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga perbincangan ini menjadi inspirasi buat teman-teman selalu mencintai negara Indonesia. Merdeka. Selamat ulang tahun negara Indonesia ke-75. Merdeka.